私、級のグループのテーマは、私に住む青年の朝ごはんについて発表します。はい、皆さん、はじめまして。私はジャカルタ大115個の3年生のリナマダデュラです。私の趣味は音楽です。私は19歳です。よろしくお願いします。はい、皆さん。はじめまして。私はジャカルタ大119の7歳のジャキランです。私の趣味はゲーム連です。私は17歳です。よろしくお願いします。はい、皆さん、はじめまして。私はジャカルタ大110の3年生のRizky Ramadanです。私はの趣味はゲームです。私は20歳です。よろしくお願いします。Apa itu pola hidup sehat menurut RI? Dalam acara Hari Kesehatan Nasional ke-54 di Jakarta pada 18 November 2018, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyampaikan bahwa dalam satu porsi makan, sayur dan buah sebaiknya mengisi sekitar separuh piring, sisanya karbohidrat dan lauk pauk protein. Dalam rilis tanggal 4 Maret 2024, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes mengatakan bahwa pola hidup sehat mencakup konsumsi sayur, buah segar minimal 400 gram per hari, makan atau minum rendah lemak, gula, garam, hidup aktif setiap hari, dan latihan fisik atau olahraga secara teratur. Dalam artikel Sehat Bukan Pilihan, Sehat Itu Keharusan yang dipublikasikan oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan atau BKPK Kemenkes, Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Kasono Harbuwono menyatakan bahwa kesehatan bukan pilihan, kesehatan adalah keharusan dalam konteks pencegahan penyakit tidak menular melalui aktivitas fisik dan gaya hidup sehat. Nah, kalau bagi orang Jepang, pola hidup sehat itu adalah sebagai di atas yang menggunakan bahasa Jepang. Yang bisa kita terjemahkan sebagai pertama olahraga, kedua makan, berhenti merokok dengan baik, tidur yang baik, memperpanjang usia sehat. Pernyataan ini diungkap oleh Kementerian Kesehatan Jepang dalam rangka kampanye Bulan Penyebaran Promosi Kesehatan yang diselenggarakan pada tanggal 29 Agustus 2024 di Tokyo. Menjaga kesehatan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti berolahraga secara teratur, mengkonsumsi makanan bergizi, tidur cukup, menjaga kebersihan diri, serta menghindari rokok dan minuman beralkohol. Semua kebiasaan tersebut merupakan bagian dari pola hidup sehat yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup, terutama bagi remaja yang sedang berada pada masa pertumbuhan. Salah satu aspek utama pola hidup sehat adalah pola makan, khususnya kebiasaan sarapan pagi. Sarapan membantu tubuh memperoleh energi yang meningkatkan konsentrasi saat belajar. Di perkotaan, remaja Indonesia dan Jepang sama-sama menyadari pentingnya sarapan bagi awal hari yang sehat. Nah, kelompok kami tertarik pada pola hidup sehat dari segi kebiasaan sarapan remaja di perkotaan. Karena melalui kebiasaan ini dapat terlihat perbedaan jenis makanan yang dikonsumsi saat sarapan serta kandungan gizi di dalamnya yang berpengaruh terhadap kesehatan dan kecerdasan remaja. Apakah remaja Jepang di perkotaan sarapan? Jawabannya iya, karena sebuah studi berbasis data dari National Health dan Nutrition Survey Japan 2012 menemukan bahwa dari para peserta usia remaja 12-17 tahun di Jepang, sekitar 97% melaporkan mengkonsumsi sarapan pada hari pencatatan diet. Studi khusus di kota Sunan, Prefektur Yamaguchi, pada siswa SMP menunjukkan bahwa persentase yang makan sarapan secara teratur, tidak jelas definisi teratur seperti apa, namun cukup tinggi dengan hanya minus 10% yang melaporkan sarapan secara tidak teratur. Kesimpulannya, di Jepang perkotaan, kebanyakan remaja umumnya sarapan, sehingga pengabaian sarapan atau skipping tergolong rendah. Nah, apakah remaja Indonesia di perkotaan sarapan? Untuk Indonesia, data khusus remaja sangat terbatas, tapi ada beberapa temuan. Sebuah studi sistematis menunjukkan bahwa sebagian banyak 88,6% dari remaja 10-19 tahun di beberapa kota besar melaporkan sarapan secara reguler. Namun, penelitian lebih spesifik di kawasan perkotaan melaporkan bahwa irregular breakfast atau sering melewatkan sarapan pada remaja di Samarinda adalah sekitar 59,1% pada satu sampel anak remaja selama pandemi. Untuk populasi dewasa di perkotaan juga, satu studi dari Jakarta DKK menunjukkan melewatkan sarapan dan kebiasaan sarapan modern lebih umum di area urban dibandingkan rural.
Kesimpulan, untuk Indonesia perkotaan ada indikasi bahwa proporsi yang sarapan secara teratur mungkin lebih rendah dibandingkan Jepang, atau setidaknya keadaannya lebih bervariasi dan ada masalah konsistensi sarapan di kalangan remaja. Nah, untuk memperdalam materi, saya sudah menyiapkan materi tentang apa sih yang dimakan remaja Jepang dan Indonesia di perkotaan, dan juga saya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yaitu 5W1H yang akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Sarapan yang biasa dimakan remaja Jepang di perkotaan. Remaja Jepang di perkotaan saat ini jarang sarapan dengan nasi seperti generasi sebelumnya. Sebagian besar memilih makanan yang praktis karena gaya hidup yang sibuk. Sarapan yang umum dikonsumsi adalah roti panggang, sandwich, roti manis atau seret, dan granola yang disajikan dengan susu atau yogurt serta onigiri yang mudah dibeli di konbini. Minuman pendamping seperti teh, kopi ringan, atau jus buah juga sering dikonsumsi. Pergeseran dari nasi ke makanan cepat ini dipengaruhi oleh keterbatasan waktu dan pengaruh budaya barat dalam pola makanan masyarakat perkotaan Jepang. Sumber The Jepang Times 2016, Nipponcom 2019, Putri Trends, Jurnalis MDPI 2018. Remaja Jepang di perkotaan memilih sarapan praktis seperti roti, sereal, yogurt, atau onigiri. Karena jadwal pagi mereka sangat padat, mereka harus berangkat lebih awal dan sering menggunakan transportasi umum, sehingga tidak punya banyak waktu untuk menyiapkan makanan. Menu praktis dapat dibuat atau dibeli dengan cepat dalam perjalanan. Selain itu, pengaruh budaya barat dan promosi produk sarapan instan membuat pilihan ini semakin populer. Dan ini adalah sumbernya. Remaja Jepang di perkotaan jarang memilih nasi untuk sarapan karena membutuhkan waktu lebih lama untuk disiapkan, termasuk memasak nasi dan menyiapkan lauk. Banyak keluarga modern juga sudah tidak memasak nasi di pagi hari karena kesibukan. Selain itu, sarapan tradisional Jepang dianggap terlalu berat untuk dikonsumsi sebelum aktivitas, sehingga remaja lebih memilih makanan ringan dan cepat disantap. Dan ini adalah sumbernya. Remaja Jepang di perkotaan biasanya sarapan antara pukul 6 sampai 7 pagi sebelum berangkat sekolah, karena banyak dari mereka harus menempuh perjalanan 30 menit hingga lebih dari 1 jam. Waktu sarapan mereka sangat singkat, sebagian makanan di rumah, sementara lainnya membeli onigiri atau roti di konbini dan memakannya dalam perjalanan atau setelah tiba di sekolah. Dan ini adalah sumbernya. Remaja Jepang di perkotaan biasanya sarapan di rumah, terutama dengan makanan cepat seperti roti atau yogurt. Banyak juga yang membeli sarapan di konbini seperti 7-Eleven, Lawson, atau Family Mart karena praktis dan cepat. Sebagian remaja makanan dalam perjalanan, misalnya di kereta atau sambil berjalan. Ada juga yang sarapan di sekolah sebelum pelajaran dimulai jika aturan sekolah mengizinkan. Dan inilah sumbernya. Yang biasanya sarapan di rumah adalah remaja yang tinggal dekat dari sekolah, sehingga masih punya waktu makan. Remaja yang keluarganya masih menjaga kebiasaan sarapan di rumah, remaja yang terbiasa bangun lebih awal, serta siswa tingkat SMP yang masih lebih banyak diawasi orang tua. Dan ini adalah sumbernya. Gizi sarapan remaja Jepang di perkotaan berbeda-beda tergantung pilihannya. Roti atau sandwich umumnya tinggi karbohidrat, sederhana dan rendah serta serat serta protein. Serat dan konalo mengandung vitamin, serat, dan mineral, tetapi sering tinggi gula. Yogurt menambah protein dan kalsium. Onigiri lebih seimbang karena mengandung karbohidrat kompleks dan bisa memberi protein jika berisi salmon atau tuna. Namun banyak remaja yang mengkonsumsi karbohidrat dan gula sehingga ataupun protein dan serat masih kurang. Ditambah minuman manis yang meningkatkan konsumsi gula. Dan ini adalah sumbernya. Remaja di Indonesia perkotaan saat ini umumnya sarapan dengan makanan praktis seperti nasi uduk, roti, bubur, ayam, telur, tempe, atau susu. Namun banyak juga yang melewatkan sarapan karena kesibukan pola. Pola ini menunjukkan pergeseran dari sarapan tradisional lengkap ke makanan cepat saji yang mudah diperoleh di pagi hari. Sumber Kementerian Kesehatan RI 2023, DN Times 2024. Remaja di Indonesia perkotaan memilih sarapan praktis seperti nasi uduk, bubur ayam, roti, telur, atau susu karena waktu pagi yang terbatas dan harus cepat berangkat ke sekolah. Banyaknya warung dan pedagang sarapan di sekitar rumah atau sepanjang jalan juga membuat makanan tersebut mudah dibeli. Selain itu, pengetahuan gizi ikut berpengaruh. Remaja yang paham pentingnya sarapan tetap berusaha makan pagi, tapi memilih makan yang paling cepat dan mudah diakses. Dan ini sumbernya. Banyak remaja di Indonesia di perkotaan tetap memilih nasi sebagai sarapan karena nasi sudah menjadi makanan pokok yang
memberi rasa kenyang lebih lama. Menu seperti nasi uduk juga sangat populer karena rasanya gurih, mudah ditemukan dan bisa dipadukan dengan lauk sederhana seperti telur atau tempe. Perhatikan penelitian di Bandung menunjukkan bahwa lebih dari setengah remaja yang sarapannya memilih menu nasi dan lauk, sehingga nasi tetap menjadi pilihan utama meski mereka hidup dengan jadwal yang sibuk. Dan ini remaja Indonesia di perkotaan umumnya sarapan sekitar pukul 6 sampai 7 pagi sesuai dengan rutinitas sebelum berangkat sekolah. Waktu sarapan biasanya singkat karena kesibukan pagi. Namun sebagai remaja kadang melewatkan sarapan jika bangun terlambat atau tidak sempat makan sebelum berangkat. Gizi sarapan remaja di Indonesia di perkotaan sangat bervariasi tergantung menu yang dikonsumsi. Karena banyak yang memilih makanan praktis seperti nasi dengan lauk sederhana, roti atau susu, kualitas gizinya belum selalu seimbang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa remaja putri yang sering melewatkan sarapan lebih berisiko mengalami anemia karena kekurangan asupan zat besi. Sebaiknya remaja yang rutin sarapan cenderung memiliki imunitas yang lebih stabil. Namun meskipun banyak remaja sarapan kandungan protein, vitamin, dan mineral pada menu yang dipilih sering kali masih kurang optimal. Dan ini sumbernya. Remaja Indonesia di perkotaan biasanya sarapan di rumah, terutama jika orang tuanya menyiapkan makanan dan atau mereka bangun cukup pagi. Banyaknya juga yang membeli sarapan di luar seperti di warung, bubur ayam, dan pedagang nasi uduk atau kedai roti karena praktis dan mudah dijangkau. Penelitian menunjukkan bahwa sebagai remaja yang tidak selalu sarapan di rumah, adanya yang sarapan di luar, dan ada pula yang melewatkan sama sekali karena tidak terbiasa atau kurang waktu. Dan ini sumber. Remaja yang sarapan di rumah biasanya berasal dari keluarga yang mendorong kebiasaan sarapan, memiliki pengetahuan gizi yang baik dan bangun cukup pagi sehingga punya waktu makan sebelum berangkat sekolah. Sebaliknya, remaja yang jarang sarapan atau memilih sarapan di luar cenderung memiliki kebiasaan makan yang kurang teratur. Beberapa penelitian bahwa menunjukkan kebiasaan sarapan yang rendah dan dikonsumsi fast food saat pagi dapat berhubung dengan risiko pada remaja. Dan ini sumber. Nah, kita sudah mendengarkan materi-materi yang disampaikan oleh rekan-rekan saya, yaitu tentang apa sih yang dimakan remaja Jepang dan Indonesia saat sarapan, dan gizi yang terkandung dalam sarapan tersebut, dan manfaatnya. Nah, sekarang kita akan mengulik kelebihan dan yang perlu ditingkatkan dari masing-masing negara. Oke, berikut adalah perbandingan sisi baik dan yang perlu ditingkatkan dari sarapan remaja Jepang di perkotaan. Yang pertama itu ada kelebihan. 1. Gizi lebih baik dan seimbang, karena biasanya ada sarapan nasi, ikan, telur, dan sayur. Yang kedua, itu kelebihannya adalah mendukung konsentrasi dan ritme tubuh. Ada juga kekurangannya atau yang perlu ditingkatkan. Yang pertama itu natrium tinggi, karena terdampak resiko tekanan darah tinggi. Yang kedua, itu yang perlu ditingkatkan adalah kurangnya vitamin dan serat jika hanya makan nasi dan roti. Oke, berikut kita masuk ke perbandingan sisi baik dan yang perlu ditingkatkan dari sarapan remaja Indonesia di perkotaan. Yang pertama itu adalah kelebihannya. Yang pertama, kelebihannya itu mengenyangkan dan mudah diperoleh seperti nasi uduk, bubur, telur ayam, dan lain sebagainya. Yang kedua, itu meningkatkan konsentrasi dan potensi belajar. Karena kalau kita kenyang, pasti kita lebih bisa berkonsentrasi saat belajar. Ada juga kekurangannya. Yang pertama, sering tidak seimbang, kekurangan vitamin atau mineral. Kayak nggak seimbang gitu, apalagi nasi uduk, ya kan? Yang kedua, adanya banyak yang melewatkan sarapan, risiko anemia dan lemah. Nah, kalau tadi adalah pendapat secara general atau secara data, sekarang kami akan memberikan pendapat-pendapat kami tentang apa aja yang baik dari sarapan remaja di Jepang dan Indonesia, dan juga apa yang perlu ditingkatkan dari hal tersebut. Menurut saya sarapan remaja Jepang unggul karena lebih teratur dan kadang lebih seimbang, terutama bila mengikuti pola makan tradisional. Namun kebiasaan memilih roti dan makanan cepat membuat nutrisi menurun di Indonesia. Sarapan lebih bervariasi dan mengenyangkan, tapi banyak remaja melewatkan sehingga kualitas gizi menjadi kurang baik. Keduanya perlu perbaiki agar remaja lebih sadar pentingnya sarapan sehat. Pendapat pribadi saya melihat remaja Jepang dan Indonesia sama-sama terpengaruh gaya hidup cepat, sehingga sering memilih sarapan praktis. Jepang lebih baik dalam konsistensi sarapan, tetapi perlu mengurangi makanan tinggi garam. Indonesia memiliki banyak pilihan lokal yang bergizi, tetapi masalah utamanya adalah kebiasaan tidak sarapan. Keduanya perlu edukasi agar sarapan tidak hanya cepat tetapi juga sehat. Menurut saya, pola sarapan remaja di Jepang dan di Indonesia sama-sama dipengaruhi oleh gaya hidup perkotaan yang serba cepat dan penuh kesibukan. Keduanya menunjukkan perubahan dari pola makan tradisional menuju makanan yang lebih praktis. Namun, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda.
Remaja Jepang memiliki kelebihan karena pilihan sarapan mereka, terutama ketika mengikuti pola makan sarapan tradisional Jepang cenderung lebih seimbang. Nasi, ikan, sup miso, dan sayuran memberikan kombinasi karbohidrat, protein, dan mineral yang baik untuk memulai hari. Sarapan seperti ini mendukung konsentrasi dan energi untuk belajar. Namun, yang perlu ditingkatkan, mereka terletak pada tingginya konsumsi makanan asin dan kebiasaan memilih roti atau makanan cepat saji ketika terburu-buru, yang menyebabkan nutrisi menjadi kurang seimbang. Sementara itu, remaja Indonesia memiliki kelebihan karena sarapannya pada dasarnya mengenyangkan dan mudah ditemukan, seperti nasi uduk, bubur ayam, telur, atau tempe. Pola ini sebenarnya dapat memenuhi energi pagi hari, namun banyak remaja justru melewatkan sarapan karena waktu yang terbatas dan makanan yang dipilih seringkali kurang sayuran dan protein yang memadai. Selain itu, makanan jalanan yang populer kadang terlalu berlemak atau kurang serat. Secara keseluruhan, saya berpendapat bahwa kedua negara perlu memperbaiki pola sarapan remajanya. Remaja Jepang perlu mengurangi konsumsi natrium dan perbanyak serat serta protein jika memilih sarapan praktis. Remaja Indonesia perlu dibiasakan sarapan teratur dan memilih menu yang lebih seimbang, bukan hanya yang mengenyangkan. Kedua negara juga perlu mendorong edukasi gizi agar remaja lebih sadar bahwa sarapan bukan sekedar rutinitas, tetapi merupakan faktor penting untuk kesehatan, konsentrasi, dan prestasi belajar. Nah, itu dia pendapat saya dan pendapat-pendapat rekan-rekan saya. Selanjutnya, saya akan menyimpulkan keseluruhan materi yang sudah kami bahas. Secara keseluruhan, pola sarapan remaja di perkotaan, baik di Jepang maupun di Indonesia, memiliki ciri khas yang sama, yaitu cenderung memilih makanan praktis karena gaya hidup yang cepat dan padat. Sarapan praktis memang membantu menghemat waktu dan memudahkan aktivitas pagi, namun seringkali kurang memenuhi kebutuhan gizi yang optimal bagi perkembangan tubuh dan otak remaja. Remaja Jepang umumnya mengkonsumsi roti, yogurt, granola, atau onigiri yang relatif lebih ringan tetapi memberi energi cepat. Sementara itu, remaja Indonesia banyak memilih makanan instan atau tidak sarapan sama sekali, sehingga risiko kekurangan energi dan penurunan konsentrasi lebih tinggi. Kedua negara memiliki kelebihan praktis, cepat, dan sesuai mobilitas perkotaan. Namun, juga kekurangan yang perlu ditingkatkan, terutama kurangnya protein, serat, dan mikronutrien. Penting untuk mendukung kecerdasan dan performa belajar. Oleh karena itu, kedua kelompok remaja perlu meningkatkan kualitas sarapan dengan menambahkan pilihan yang lebih sehat seperti buah, telur, susu, atau sumber karbohidrat kompleks. Perbaikan sederhana ini dapat memberikan dampak besar bagi kesehatan, energi, serta perkembangan kognitif mereka. Jadi, untuk remaja-remaja yang ada di Jepang maupun di Indonesia, marilah kita mulai sadar terhadap makanan atau sarapan yang kita konsumsi, karena itu mempengaruhi konsentrasi kita saat belajar dan juga kecerdasan kita. Gite kurete, mata cue mite kurete, arigatou gozaimasu. Sayonara.